Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bagaimana beratnya beban amanah yang kita emban ketika orang lain mempercayakan harta, kepercayaan, atau waktu kepada kita? Hari ini mari kita renungkan satu kisah yang belakangan menjadi perbincangan. Ini tentang seseorang yang dipercayai untuk mengelola bantuan. Namun sayang, amanah tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu apa hukumnya dalam Islam ketika seseorang menyalahgunakan kepercayaan dari masyarakat, mengelola donasi, namun malah dipakai untuk hal-hal yang bersifat pribadi? Mari kita simak dan renungkan baik-baik. Konsep amanah dalam Islam. Amanah adalah salah satu sifat mulia yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Sebuah ayat dalam Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. Dalam konteks uang donasi, amanah ini bahkan menjadi konteks yang lebih besar. Karena yang diamanahkan bukan hanya sekedar harta, tapi juga kepercayaan dan bahkan doa orang-orang yang mendonasikan hartanya. Ketika seseorang menerima uang donasi dari masyarakat, maka ia telah memikul tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Lalu apa hukum menyelewengkan amanah dalam Islam? Islam mengajarkan bahwa harta donasi harus disalurkan sesuai niat pemberi dan peruntukannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menggambarkan betapa beratnya dosa orang yang tidak amanah, apalagi bila amanah tersebut terkait dengan harta yang seharusnya digunakan untuk membantu orang lain. Jika amanah tersebut diselewengkan atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka ia telah berbuat zolim, mengambil hak yang bukan miliknya. Kasus menyelewengkan donasi, analisis dan perspektif Islam. Dalam kasus yang viral saat ini, seseorang bernama Agus, korban dari penyerangan air keras yang dibantu oleh Novi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Niatnya murni, yaitu agar uang donasi tersebut dapat membantu biaya pengobatan dan kebutuhan pokok. Akan tetapi dalam prosesnya terungkap bahwa sebagian dari dana donasi tersebut ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan membantu saudaranya yang lain. Kejadian seperti ini mengingatkan kita bahwa orang yang menyelewengkan dana publik atau donasi masyarakat tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah melanggar perintah Allah dan ajaran Rasulullah. Mereka telah berbuat curang kepada umat, mengambil hak orang yang telah membutuhkannya. Lalu apa dampak menyelewengkan amanah pada masyarakat dan diri sendiri? Menyalahgunakan donasi tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat, tetapi juga mengundang azab Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang terus-menerus tidak amanah dalam urusan harta, terutama harta yang diamanahkan untuk kemaslahatan bersama, maka ia akan kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia mungkin tidak menyadari bahwa rezekinya tidak pernah cukup atau permasalahan hidup terus datang bertubi-tubi karena mengabaikan amanah yang telah diberikan kepadanya. Kisah dan hikmah dari para sahabat tentang amanah. Kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang selalu menjunjung tinggi amanah bahkan dalam hal-hal kecil, memberikan contoh bagi kita bahwa amanah bukanlah sekedar masalah materi, tapi sebuah tanggung jawab besar yang akan dihisab di akhirat. Mereka rela menolak harta yang bukan hak mereka, apalagi mengambil hak yang bukan miliknya. Sebaliknya, seseorang yang menyelewengkan amanah justru akan memikul dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Hukuman bagi orang yang tidak amanah menurut Islam. Dalam Islam, seseorang yang mengambil harta yang bukan haknya akan mendapatkan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-188. Hukuman bagi orang yang menyelewengkan harta orang lain tanpa hak adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam banyak hadis tentang azab yang pedih di akhirat bagi mereka yang menipu dan mengambil harta yang bukan miliknya. Langkah penyelesaian dalam Islam jika amanah dilalaikan. Jika seseorang telah menyalahkan gunakan harta, maka langkah terbaik menurut ajaran Islam adalah segera bertobat dan mengembalikan harta tersebut kepada pemilik atau peruntukannya. Islam mendorong kita untuk mengembalikan sesuatu kepada orang yang berhak. Karena setiap harta yang didapatkan dengan cara yang salah hanya akan mendatangkan kesulitan dan dosa. Dalam hal ini, tobat yang tulus dan memperbaiki kesalahan adalah cara yang diajarkan dalam Islam untuk membersihkan diri. Dampak kepercayaan masyarakat dalam pengumpulan donasi di masa depan. Setiap kali terjadi kasus seperti ini, masyarakat yang tadinya murah hati bisa kehilangan kepercayaan dalam berdonasi. Dan dampak ini tidak hanya dirasakan oleh penerima donasi, tetapi juga oleh mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Menyelewengkan donasi berarti menutup pintu kebaikan dari masyarakat. Jika kebaikan sulit disalurkan, maka mereka yang seharusnya tertolong justru menjadi korban ketidakpercayaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita mendapatkan pelajaran bahwa menyelewengkan uang donasi atau amanah dari orang lain adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, yang tidak menghormati amanah yang telah diberikan kepadanya. Setiap harta yang kita terima bukanlah milik kita, tetapi milik Allah yang dipinjamkan dan diberikan kepada kita untuk dimanfaatkan dengan baik. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang amanah, tidak mengambil hak orang lain, dan selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh sesama manusia. Jangan sampai kasus-kasus penyelewengan donasi menjadi kebiasaan atau merusak nilai kepercayaan yang begitu mulia. Karena di balik setiap donasi yang diterima, ada doa dan harapan yang harus dipenuhi sesuai dengan niat awalnya. Demikianlah isi ceramah hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari isi ceramah ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.